Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, untuk praktikum PHT kali ini kita akan mereview beberapa komponen yang memang sudah kalian lalui dan kalian kerjakan selama mengikuti perkuliahan PHT selama ini, karena praktikum di pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu ini adalah merupakan praktikum yang konsisten, artinya konsisten dan menyeluruh. Di sini berkesinambungan antara materi pertama hingga materi terakhir. Karena di sini kita tidak lepas dari yang pertama, itu adalah proses identifikasi. Proses identifikasi bukan hanya hama, karena kalian melihat PHT hanya hama, tidak. Tetapi untuk kali ini kalian harus melihat komponen biotik yang lainnya, antara penyakit, gulma maupun hama. Nah, itu semua harus kalian ketahui, harus kalian identifikasi di lapangan. Dan yang terakhir adalah kalian akan melakukan rekomendasi nantinya. Rekomendasi apa? Rekomendasi pengendalian yang cocok terhadap organisme pengganggu tanaman yang ada di lahan budidaya. Yang menjadi lahan budidaya kita adalah tanaman padi, karena merupakan sektor utama untuk produksi tanaman pangan di Indonesia. Yang pertama tak lepas adalah kalian melihat di lapangan itu terdapat beberapa komponen abiotik ataukah komponen biotik. Karena seperti yang sudah kalian pelajari selama ini di ilmu penyakit, terutama ada 3 komponen dalam penyusunan atau terjadinya ledakan suatu penyakit, atau yang disebut dengan segitiga penyakit. Dari ketiga komponen tersebut, kalian harus membahas dan melihat situasi dan kondisi secara nyata, real di lapangan. Komponen abiotiknya apa saja yang mempengaruhi terjadinya atau adanya suatu organisme pengganggu tanaman. Jadi ada suhu, ada iklim, ada curah hujan, ada intensitas air hujannya tinggi, kemudian kelembapannya juga setiap hari terus meningkat. Nah, semua komponen itu kalian lihat. Nah, di praktikum PHT kalian pelajaran tentang perlindungan tanaman, baik kalian mempelajari ilmu hama, ilmu gulma, ilmu penyakit, pestisida. Ini dipertemukan di sini, di pengelolaan hama dan penyakit. Ada juga yang mengatakan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Jadi terpadunya itu adalah menyeluruh semua komponen yang ada, baik pengendalian, terutama pengendalian secara alami, pengendalian secara kimia, itu kalian sudah harus ada memberikan rekomendasi kepada para petani jika kalian menjadi seorang penyuluh nantinya. Tidak mungkin kalian hanya mengamati di lapangan. Tidak mungkin kalian hanya memonitoring saja intensitas populasi, intensitas serangan penyakit, populasi hama. Tidak hanya itu saja, tapi terakhir adalah kalian memberikan suatu rekomendasi pengendalian yang cocok terhadap kondisi yang ada di lapangan pada saat kalian pengamatan. Seperti itu ya. Nantinya kalian apakah dengan populasi hama wereng mencapai ambang ekonomi berapa ekor dikatakan telah mencapai ambang ekonomi. Kalau hama wereng coklat, meskipun populasinya lebih dari ambang ekonomi, itu masih bisa kita kendalikan dengan secara teknis, secara kultur teknis, kemudian mekanis. Nah, ini ada perbandingan tersendiri. Mana yang cocok untuk dikelola
dikelola lahan budidaya yang kalian tanam atau yang menjadi sumber inokulum nantinya. Berarti kalau menjadi sumber inokulum itu adalah adanya suatu sumber penyakit yang menyebabkan tanaman satu tertular dengan tanaman yang lain akan keberadaan suatu penyakit. Di konsep ilmu penyakit tumbuhan di semester kemarin yang sudah kalian pelajari. Di sini mungkin kalian selama ini hanya melihat satu sisi organisme saja, mikroorganisme katakanlah hama. Tidak, yang kalian harus lihat itu adalah 3 komponen penyebab penyakit tadi, atau yang menyebabkan tanaman kita menurun baik kualitas maupun kuantitas. Yang pertama adalah hama, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga adalah gulma. Yang secara nyata kalau gulma di lahan budidaya kalian itu terdapat populasi atau vegetasi berapa persen. Di ilmu gulma kan sudah kalian diberi pengetahuan bagaimana cara menentukan titik sampel keberadaan gulma pada suatu lahan pertanian. Jadi kalau masih katakanlah gulmanya masih bisa dikendalikan dengan cara mekanis, yaitu dengan mencabut, berarti kalian sekaligus memonitoring dan sekaligus kalian melakukan teknik pengendalian. Kalau penyakit tidak bisa kalau tidak dihitung berapa intensitas serangan suatu penyakit. Untuk tanaman pangan, tanaman padi, penyakit apa yang paling utama atau yang paling sering pasti ada pada tanaman padi? Contohnya adalah penyakit kresek yang disebabkan oleh penyakit Xanthomonas oryzae yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini pasti dikala kalian melihat apa sih yang menyebabkan penyakit kresek ini pasti datang. Berarti unsur abiotiknya kalian, oh iya, curah hujannya sekarang tinggi. Di manakah kalian melihat? Yaitu keseharian kalian pada saat melihat kondisi, apakah tetap basah tanahnya. Kalian melihat kan, kalian mengukur tekstur dan lengas tanah kan bisa dengan tangan. Nah, itu berarti menandakan secara nyata intensitas air hujannya tinggi untuk bulan sekian, katakanlah Januari sampai Maret, katakanlah seperti itu. Oke, yang pertama ketemu unsur abiotiknya. Kemudian kelembapan. Kelembapannya bagaimana? Kalau di sini di praktikum ini pasti ada alat untuk mengukur kelembapan atau mengukur suhu di lapangan, atau dengan menggunakan termometer tanah bisa. Tetapi jika kalian menjadi seorang petani atau seorang penyuluh, tidak mungkin kalian itu membawa alat-alat yang ada atau lengkap. Jadi bagaimana mendeteksi adanya kondisi atau suhu yang hangat pada saat kalian berada di tengah-tengah tanaman budidaya? Karena suhu itu merupakan terjadinya kelembapan dan daya atau unsur panas yang menyertakan. Nah, ini paling senang jika patogen itu biasanya muncul. Jadi kondisi hangat. Jadi lembab itu udah dingin loh ya. Lembab itu adalah setengah dingin, setengah panas. Jadi hangat. Nah, kenapa? Jadi inokulum atau penyebab penyakit seperti spora, kemudian bakteri, masa bakteri itu aktivitasnya tinggi pada saat itu. Nah, di sini kalian itu harus mencermati, karena tugas kalian adalah memonitoring sebelum kalian melakukan teknik pengendalian yang tepat, yang kompatibel dengan situasi lahan. Dan yang terakhir, kalian harus
berkoordinasi dengan petugas-petugas yang terkait di sana. Contohnya kalian membaca sejarah lahan. Nah, tidak mungkin kan kalian tahu dengan sendirinya sejarah lahan itu. Setiap tahun ada endemis atau serangan hama warna coklat, ataukah penyakit kresek tadi. Nah, ini kan tidak mungkin kalian ketahui sekali melihat, dukun berarti kalian. Tidak mungkin kan? Jadi kalian harus melibatkan komponen atau instansi yang terkait di sana. Contohnya adalah pemilik lahan, kemudian tetangga, ataukah orang yang memang berada di sekitaran lahan tersebut, ataukah petani yang memang bekerja, ataukah orang yang mengairi sawah. Contohnya apa ya? Kalau Madura itu mengatakan lohenyok. Nah, kalau Jawa, Joko Tirto. Kalau Jawa, ini harus kalian libatkan. Karena apa? Informasi-informasi terkait lahan tersebut itu berada di sana. Di samping kalian harus melihat studi pustaka, sumber di internet, media massa, jurnal, dan sebagainya. Tapi secara nyata dan valid itu biasanya informasi-informasi dari orang-orang terkait yang bekerja di sana gitu. Maka dari itu semua sejarah lahan, kondisi real di lapangan, kemudian intensitas serangan sudah kalian dapat dan kalian catat, otomatis kalian memberikan beberapa saran. Kemudian Anda terakhir adalah memberikan teknik atau rekomendasi pengendalian yang cocok untuk mengendalikan hama warna coklat, hama warna hijau, penyakit kresek yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae. Itu kalian harus melihatnya. Kondisi real di lapangan itu menandakan nanti rekomendasi yang cocok dan tidak merugikan seluruh aspek yang di sana, baik lingkungan maupun hewan ternak dan manusia di sekitarnya. Jika memang pengendalian itu cocok menggunakan pengendalian secara kultur teknis yang melibatkan fungsi-fungsi alat pertanian, ya kalian libatkan, yaitu dengan membajak katakanlah nanti bagaimana suasana yang baik untuk dilakukan pembajakan pada saat itu. Apakah didiamkan dulu sebelum dilakukan pembajakan, katakanlah dibajak singkal dulu, kemudian yang terakhir adalah finishing kan biasanya. Biasanya kalau orang dulu itu setelah menanam padi itu biasanya didiamkan sampai 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Kalau sekarang tidak, jadi mau panen, itu sudah buat bibit, kalau sudah panen langsung sudah tanam lagi. Jadi perkembangan siklus adanya OPT itu tidak akan terputus di sana. Kenapa? Karena hanya sebentar dia beristirahat atau dorman di sekitaran pematang, katakanlah seperti itu. Dia akan mencari inang alternatif atau alternate host, di mana dia akan diam dan hidup berkembang di sana sampai menunggu tanaman selanjutnya telah siap. Nah, ini dari sana penyakit akan ini makanan saya, maka dia akan berpindah dibantu oleh angin, tetesan air hujan atau percikan air hujan, dibantu gesekan serangga, polinator. Ada polinator yang menyebabkan atau menjadi faktor. Saya katakan tadi, saya bercinta hama warna. Meskipun populasi hama warna itu sudah banyak, tetapi tidak ada inokulum penyakitnya, sumber inokulum penyakitnya, maka penyakit yang dikatakan tungro tadi itu tidak akan terjadi. Meskipun populasi hama warna coklat, tetapi kalau di lingkungan sekitar sawah satu yang lainnya ada terindikasi sumber inokulum, katakanlah penyakit tungro, penyakit kresek, ini bisa
karena dia bertindak sebagai faktor pembawa penyakit. Maka dari tanaman yang terindikasi penyakit, mencrot atau datang ke tanaman yang sehat, pasti jika tanaman tersebut tidak tahan atau tidak sehat, maka dia akan terserang. Dalam hitungan waktu, pasti yang dikatakan penyakit tumbuh itu akan habis dilalap. Jadi seperti itu. Tetapi meskipun ada sumber inokulum penyakit, tidak ada populasi sedikit pun, katakanlah hanya 2 ekor tidak melebihi ambang ekonomi, populasi dari hama warna coklat, maka tetap bisa dikendalikan dengan cara katakanlah teknik dan mekanis. Cabut aja. Bisa. Tidak akan menyebar. Itu kalau hama warna. Tapi lain halnya dengan penyakit kresek tadi, Xanthomonas, yang disebabkan oleh bakteri. Karena agens penyebarnya adalah abiotik, bantuan dari angin yang digesek kan bunyi dia, gitu. Antara daun bendera satu tanaman padi dengan yang lainnya. Nah, maka di sana itu akan terjadi kontak langsung dengan penyakit tertentu yang disebut dengan Xanthomonas. Kemudian ada lagi agen penyebar yang lain, yaitu bantuan dari air hujan. Ini pasti paling sering, di mana jika tidak diatur sirkulasi datang dan masuknya air irigasi, maka penyakit ini pasti akan berkembang dengan pesat dan cepat. Jadi tetap nih air hujan tinggi tetap ditampung nih air, ya otomatis itu juga menjadi penyebab atau salah satu faktor penyebaran suatu penyakit di lapangan. Maka langkah pengendalian yang cocok mungkin diatur, buka tutup dari aliran irigasi. Jadi kalau memang dikala hujan tinggi, intensitasnya tinggi, sebaiknya dibuka saja, karena kucuran dari air tersebut masih bisa memberikan kondisi yang baik dan homogen kepada tanaman padinya. Jadi seperti itu. Itu untuk serangan penyakit. Ada lagi penyakit yang disebabkan oleh katakanlah cendawan, Pyricularia oryzae. Nah, ini atau disebut dengan penyakit blast katakanlah. Nah, ini kan pasti untuk intensitas curah hujan tinggi saat ini, 2 penyakit tadi itu menjadi primadona. Maka sebaiknya kalian harus melihat, jika memang intensitas serangannya tinggi, maka sebaiknya harus segera dilakukan rekomendasi pengendalian. Sebaiknya kalian melihat pengendalian yang cocok. Pertama mungkin kultur teknis, nggak mempan. Katakanlah dengan pengendalian secara mekanis, banyak Pak, nggak nutut. Oke lah, kalian siap dengan pengendalian yang lain, yaitu melakukan pengendalian dengan agensia hayati atau menggunakan pestisida nabati. Jadi bertahap, ojo langsung kalian memberikan, enggak Pak, fungisida, bakterisida, jangan. Gunanya kalian belajar di sini itu memberikan rekomendasi yang cocok. Baru kalau memang populasinya sudah melebihi ambang batas, itu kalian beri rekomendasi pengendalian yang tepat, yaitu boleh alternatif terakhir menggunakan pestisida melebihi dosis, katakanlah terserah. Tapi melebihi dosis harus intervalnya kalian atur. Yang pertama seminggu 2 kali, ini boleh katakanlah seminggu 3 kali. Tapi jangan sampai menimbulkan efek negatif. Menimbulkan apa? Fitotoksik, kerusakan pada tanaman budidaya. Berarti konsep pengendalian kalian tidak cocok dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini kalian memberikan rekomendasi yang cocok yang bagaimana untuk mengendalikan hama ataupun penyakit yang ada
di lahan. Jadi seperti itu. Katakanlah pupuk dengan pestisidanya pun juga tidak mempan. Nah, berarti kalian harus mengkombinasikan dengan katakanlah kultur teknis dan pestisida nabati. Boleh. Jadi dipadu tapi harus padan gitu loh. Harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Itu boleh, jangan hanya satu aja Pak. Enggak, boleh. Itu terserah kalian. Yang penting tanaman budidaya dalam keadaan sehat dan bisa tertolong. Kalau sudah tidak bisa tertolong ya sudah. Jadi pembakaran massal saja sudah. Jadi musnahkan. Karena agar tidak menjadi sumber inokulum terjadinya ledakan penyakit ataupun hama. Jadi seperti itu. Kalau gulma masih bisa dikendalikan dengan sanitasi secara rutin, masih bisa. Tapi kalau dua komponen ini, makhluk Tuhan yang paling seksi semua ini. Dua hal ini. Ya, jadi harus jeli. Gunanya identifikasi, kalian harus tepat. Kalau memang ini cendawan, berarti larinya ke biofungisida atau fungisida, pestisida kimia ya. Kalau memang ini adalah bakteri, nah ini harus jeli dalam mengidentifikasi yang pertama. Jangan salah memberikan rekomendasi pengendalian. Maka hal yang terjadi adalah bagaimana? Ya merusak tanaman budidaya, dan yang kedua adalah resisten terhadap organisme pengganggu tanaman pada senyawa kimia ini nantinya. Itu yang berbahaya. Dan saat ini hama wareng, terutama hama wareng coklat itu sudah bio istilahnya strainnya untuk penyakit. Kemudian dia sudah bisa berevolusi dengan satu bahan kimia, dia sudah tahan. Jadi dia menimbulkan strain-strain baru. Dia terus berevolusi sampai memang tahan. Karena kan konsep kita sebagai orang yang atau makhluk yang bertahan hidup seperti itu. Jadi dia bertahan untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya, untuk kelangsungan penerusnya, generasinya sampai memang eksis. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan kalian, ada gen-gen ketahanan tersendiri nantinya yang akan keluar dari tubuh kalian contohnya, atau terhadap hama ataupun penyakit. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak akan selalu dalam keadaan keterpurukan. Jadi pasti dia akan tahan. Nah, yaitu fungsinya kalian adalah melihat, memonitoring nantinya. Iki wis strain piro penyakitnya yo. Ru enggak aku yo, aku enggak ru gitu. Nah, ini kenapa harus melibatkan semua komponen? Balai-balai kalian harus telepon, sudah konsultasi Pak. Bagaimana cara kalian melihat hama dan penyakit? Utamanya hama menggunakan alat kan, insect net, kemudian apalagi spiral dan sebagainya, itu kalian harus melihat. Kemudian kalau penyakit kalian harus menggunakan kaidah postulat Koch. Masih ingat kalian postulat Koch? Ini semester 6 kan? Iya. Loh, ya apa gile PTA kok? Ketemu dengan saya Pak Sarip kalau Anda ingin memberikan pengendalian. Ini tadi ada sudah teman kalian yang konsultasi. Pak, ini bagaimana memperbanyak? Ayo, ya kaidah postulat Koch itu yang harus kalian pakai. Jadi isolasi dikembangkan di media buatan, kemudian reinokulasi, tularkan kembali ke tanaman. Apakah penyakit yang dituju ataukah tidak? Identifikasi secara mikroskopis. Oh iya, ternyata cendawan atau sporanya seperti cendawan ini atau bakteri ini, masa bakterinya. Jadi seperti itu, mudah, cepat, tidak panas-panas penelitiannya. Ini kan dingin toh di sini. Ya. Iya. Jadi tidak hitam. Jadi itu ya untuk rekomendasi. Ini praktikum terakhir ya Dik ya. Ya, praktikum terakhir untuk PHT. Jadi rekomendasinya harus cocok kalian sudah. Jadi semua unsur di dalam PHT itu kalian
eh, lihat dengan seksama apakah cocok dengan, kemudian dikombinasikan. Jadi tidak harus satu aja, tidak kombinasikan saja antara Pesnap dan Agensia Hayati, atau Agensia Hayati dengan Peskim, Peskia Kimia, boleh, asalkan melihat kondisi real di lapangan. Jadi itu ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.